Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Statistik Sinyal Otak untuk Deteksi Alkoholik menggunakan Algoritma Klasifikasi Support Vector Machine atau SVM. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Azanul Qolis, kemudian ada Anissa Humairani, dan yang terakhir ada saya sendiri, Olivia Francisca Andriani. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama ada konsep dasar, metode klasifikasi, pengolahan dataset, proses klasifikasi, hasil dan analisis, serta akan ditutup oleh kesimpulan. Yang pertama akan dibahas mengenai artificial intelligence. Jadi, apa itu artificial intelligence atau AI? Jadi, AI adalah suatu teknik untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas, terutama untuk program komputer. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan seperti yang dimiliki oleh manusia, sehingga komputer dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan pemikiran seperti manusia. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan seperti manusia. Poin penting dari proses AI itu adalah learning, listening, dan self-correction. Selain artificial intelligence, ada juga istilah machine learning dan deep learning. Bisa dilihat di sini bahwa machine learning dan deep learning itu masih merupakan bagian dari artificial intelligence. Artificial intelligence itu muncul lebih awal pada tahun 1950. Machine learning hadir 30 tahun setelahnya. Jadi pada machine learning ini tidak perlu diprogram secara eksplisit seperti artificial intelligence, tapi tetap memiliki kemampuan learning. Dan deep learning itu muncul 30 tahun setelah machine learning, yaitu merupakan learning berdasarkan deep neural network. Saat ini, artificial intelligence sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Beberapa aplikasi yang menggunakan AI adalah Google Maps, face recognition, aplikasi belanja online seperti Shopee, dan aplikasi musik seperti Spotify. Pada Google Maps, kita bisa menggunakan AI untuk memahami kondisi lalu lintas, mengetahui perkiraan kapan tiba, dan juga mengetahui rute terbaik. Pada face recognition, bisa digunakan untuk mengenali wajah-wajah yang sudah terdaftar dalam database. Salah satu aplikasinya adalah untuk membuka kunci layar handphone. Selanjutnya adalah support vector machine atau SVM. Jadi apa itu SVM? SVM adalah suatu algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi, seperti support vector classification dan support vector regression. SVM bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. Nah, berikut adalah contoh kurva pengklasifikasian SVM. Di sini terlihat ada beberapa istilah penting seperti support vector, hyperplane, dan jarak terjauh atau margin. Nah, apa itu support vector? Support vector adalah dua data yang memiliki jarak terdekat yang berasal dari kelas atau kelompok yang berbeda. Misalnya di sini ada biru dan merah. Yang terdekatnya adalah ini dan ini. Biru dan merah, maka disebutlah sebagai support vector. Kemudian yang selanjutnya adalah hyperplane. Apa itu hyperplane? Hyperplane merupakan garis pembatas antara support vector. Nah, ini adalah garis pembatasnya antara support vector yang satu, yang biru, dengan support vector yang merah, dibatasi oleh hyperplane dengan jarak yang sama. Kemudian yang terakhir ada jarak terjauh, atau istilahnya adalah margin. Margin adalah jarak terjauh antara support vector dengan hyperplane. Selanjutnya adalah kernel trick. Jadi kernel trick itu ada yang linear, seperti yang tadi, polinomial, dan radial basis function, atau bisa disebut dengan Gaussian. Nah, jika linear seperti ini ya, bisa dipisahkan secara langsung oleh garis lurus. Jika polinomial, seperti ini. Jadi, apabila kita menggunakan model kernel linear, secara otomatis tidak akan terklasifikasikan dengan baik. Misalnya kita tarik garis lurus, secara otomatis yang biru ini masuk ke orange. Nah, maka dari itu ada namanya kernel trick polinomial. Selain itu juga ada RBF atau yang disebut dengan Gaussian. Untuk Gaussian seperti ini misalnya. Terima kasih Olivia sudah menjelaskan mengenai teori AI dan SVM.
Di sini saya Anissa Humerani akan melanjutkan penjelasannya. Saya lanjutkan mengenai tujuan dari simulasi tugas besar ini. Jadi tujuan dari simulasinya adalah mendeteksi apakah seseorang mengidap alkoholisme atau tidak secara otomatis. Oleh karena itu dibuat flowchart dari simulasi tugas besar ini sebagai berikut. Jadi kami mulai dari mendapatkan dataset fitur EEG alkoholik, kemudian di-split datasetnya menjadi dua, yaitu data latih, atau train, data uji atau tes, dan selanjutnya diklasifikasi antara alkoholik dan non-alkoholik, dan selanjutnya non-alkoholik akan didefinisikan sebagai normal menggunakan SPM, dan didapatkan akurasi dari klasifikasi SPM itu sendiri. Mari kita berbicara sedikit tentang dataset yang digunakan. Jadi dataset EEG alkohol ini adalah dataset yang diperoleh dari Kaggle dan mengandung korelasi EEG dari kecenderungan genetik terhadap alkoholisme. Dataset ini terdiri dari apa saja? Sudah pasti dataset terdiri dari hasil rekaman EEG atau elektroencephalogram, dan itu adalah tes yang mendeteksi kelainan pada aktivitas listrik otak. Jadi seperti ini bentuk tesnya, ada beberapa elektroda yang ditempelkan di kulit kepala, dan setiap elektroda mengindikasikan satu kanal, dan bentukan sinyalnya adalah seperti ini, terlihat perbedaannya antara sinyal alkohol dan sinyal normal. Sebenarnya dideteksi secara manual, secara kasat mata sudah terlihat bedanya, namun akan sangat lama kalau secara manual, karena sinyal rekaman EEG akan berlangsung sangat panjang. Oleh karena itu dibutuhkan deteksi otomatis. Dan di dataset ini sudah diekstrak fitur-fitur dari sinyal seperti ini didapatkan menggunakan dua metode fitur. Yang pertama energi sinyal untuk mengkalkulasi nilai energi dari sinyal-sinyal ini. Dan yang kedua ada Hjort yang terdiri dari 3 parameter, yaitu activity yang menghitung frekuensi spektrumnya, mobility, standar deviasinya, dan complexity turunan dari activity dan mobility-nya. Kemudian di dataset ini kami masukkan ke dalam Python untuk selanjutnya diklasifikasikan. Dan kami mulai untuk demo klasifikasinya yang menggunakan Colab. Dan untuk penggunaan Colab ini sudah diimport fungsi-fungsinya. Di sini harus diimport terlebih dahulu. Kami menggunakan Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, kemudian ada ini untuk plotting, dan untuk SPM sendiri menggunakan dari sklearn, yaitu fungsi SVC, dan untuk penghitungan akurasi menggunakan ini, dan confusion matrix dari sklearn juga, dan sisanya sama. Nah, untuk sekedar info, untuk di Jupyter, kita bisa langsung mendefinisikan filenya dan langsung menuju ke lokasi filenya seperti ini. Tapi untuk di Google Colab, kita tidak bisa langsung, sehingga harus melakukan berbagai macam cara untuk import. Pada simulasi kali ini, kami menggunakan import file dari dataset ini sendiri. Dan kemudian jika di run akan keluar seperti ini, lalu harus dipilih file yang mana yang akan dimasukkan ke dalam Google Colab ini. Kemudian masuk, dan di sini sudah di-inputkan filenya dan sudah terbaca. Kemudian memisahkan atau mendefinisikan juga data fitur dan data class-nya. Di sini menggunakan shape yang AVTrain, yaitu nilai rata-rata dari fitur, dari semua fiturnya, dari semua kanal dirata-ratakan nilai fiturnya, dan jika kita tampilkan di run, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita cek apakah ada data yang bernilai 0, karena jika ada yang 0 tidak bisa dilakukan proses kualifikasi. Jadi cek dulu dan ternyata tidak ada. Kemudian kita definisikan yang mana yang fitur, yang mana yang class dari baris dan kolomnya. Ini juga baris dan kolom. Kemudian dilanjutkan ke data test. Nah, data test ini menggunakan shape yang AVTest, tapi semua prosesnya sama dengan yang data train, hanya berbeda di nama shape-nya saja. Di run, ini juga di run,
Kemudian ini juga di-run untuk switch fitur dan class-nya sama, dan selesai. Untuk proses datanya sendiri sudah selesai dan akan dimasukkan ke SVM-nya dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Haris, berikutnya. Terima kasih. Terima kasih pada rekan Anissa dan Olivia. Berikutnya kami akan melanjutkan kepada simulasi klasifikasi dengan metode SVM. Mari kita simpulkan dulu data apa yang kita punya. Yang pertama, kita punya data training yang berisikan 4 fitur dengan binary class. 4 fitur tersebut adalah indikasi dari pengukuran sinyal, yaitu activity, mobility, complexity, dan energy. Sedangkan kelas atau klasifikasi terdiri atas alkoholik dan normal. Kemudian kita juga punya data tes dengan jumlah fitur dan jumlah kelas yang sama dengan data training. Untuk menguji apakah data training dan data tes mempunyai sifat statistik yang sama, kami melakukan analisis korelasi antar fitur di masing-masing dataset. Dari hasil yang didapatkan, kami melihat adanya kemiripan antara keduanya. Hal ini direpresentasikan dengan warna yang mirip pada heat map kedua dataset. Misalnya saja pada data pasangan fitur activity dan complexity, di mana pada masing-masing dataset mempunyai korelasi 0,47 dan 0,43. Contoh lain adalah pasangan energi dan complexity dengan korelasi 0,65 dan 0,66. Kami juga menganalisis sebaran klasifikasi pada masing-masing fitur. Hal ini dilakukan untuk melihat pola penyebaran klasifikasi. Dan ini juga membantu dalam menentukan jenis pendekatan fungsi kernel yang akan dipakai. Berdasarkan grafik ini, bisa kita lihat bahwa kedua dataset mempunyai pola sebaran yang mirip untuk masing-masing pasangan fitur. Dan masing-masing pasangan mempunyai sebaran klasifikasi yang tidak seragam. Oleh karenanya, kami akan coba beberapa pendekatan fungsi kernel untuk melihat hasil mana yang paling optimal. Tahapan berikutnya adalah analisis klasifikasi dengan metode support vector machines. Di bahasa pemrograman Python, kami menggunakan scikit-learn library dengan modul SVC atau support vector classifications. Parameter yang kami ubah adalah pendekatan fungsi kernel, di mana pada bagian ini kita gunakan yaitu linear, radial basis functions, dan polinomial. Setelah model didapatkan dari hasil training, model diaplikasikan pada data tes untuk mendapatkan hasil prediksi. Yang kemudian, hasil prediksi disisipkan di kolom baru untuk dibandingkan dengan label kelas pada data tes. Performansi dianalisis menggunakan matrix confusions untuk mendapatkan nilai akurasi. Terdapat 4 area pada matrix confusion seperti terlihat di slide ini, yang merupakan keterkaitan antara hasil prediksi dengan nilai label pada data tes. True positif jika data tes mempunyai label alkoholik, dan diprediksi juga alkoholik. Sedangkan false negatif jika alkoholik diprediksi sebagai normal, true negatif jika data tes mempunyai label normal dan diprediksi juga normal, sebaliknya false positif jika normal diprediksi sebagai alkoholik. Akurasi kita hitung dengan membandingkan penjumlahan antara true positif dan true negatif dibandingkan dengan keseluruhan. Sekarang kita lihat performansi dari masing-masing pendekatan fungsi kernel, linear, radial basis functions, dan polinomial. Dari hasil ketiga pendekatan kernel ini dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi yang terbaik didapatkan dengan pendekatan fungsi linear, di mana hasil akurasinya yaitu sebesar 64,85%. Nah, berikutnya kita lihat coding dari simulasi SVM ini. Baik,
Ini adalah summary dari data yang sudah diolah sebelumnya, yaitu untuk data training, ya, kita punya fitur dan kelas, dan juga untuk data test, kita punya fitur dan kelas. Ini adalah untuk data training, ya, dan data test. Selanjutnya, yaitu korelasi antar fitur data training. Ya, kita pakai Seaborn, ya, library, dan Matplotlib library. Ini adalah korelasi antar fitur pada data training dan pada data test. Nah, berikutnya adalah sebaran kelas pada masing-masing pasangan fitur. Di sini kita pakai Seaborn. Ini adalah untuk data training dan ini adalah untuk data test. Kemudian klasifikasi support vector machines, kami menggunakan scikit-learn, ya, dengan modulnya yaitu SVC. Untuk bagian ini kita gunakan pendekatan fungsi kernel linear. Setelah model didapatkan, kemudian model diaplikasikan kepada data test untuk mendapatkan hasil prediksi. Hasil prediksi kita sisipkan pada kolom baru di data test untuk kita bandingkan dengan label pada data test. Selanjutnya adalah analisis performansi dilakukan dengan matrix confusions. Nah, ini adalah matrix confusions untuk pendekatan fungsi kernel linear. Kita dapatkan sebesar 64,85%. Yang kedua, kita gunakan pendekatan fungsi kernel dengan radial basis functions atau RBF. Kita dapatkan akurasi sebesar 57,74%. Dan yang terakhir adalah dengan metode polinomial, kita dapatkan akurasi sebesar 55,23%. Nah, di sini kita lihat bahwa yang paling optimal atau yang paling baik yaitu dengan pendekatan fungsi kernel linear dengan akurasi sebesar 64,85%. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Anissa Humairani dan Azanul Kholis atas pemaparannya. Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tugas besar ini menggunakan analisis statistik untuk mengklasifikasikan kondisi alkoholik berdasarkan aktivitas listrik otak melalui pengamatan sinyal EEG. Algoritma klasifikasi yang digunakan adalah support vector machine atau SVM. SVM digunakan untuk mengklasifikasikan dataset menjadi dua bagian, yaitu normal dan alkoholik. Terdapat 3 parameter yang digunakan seperti activity, mobility, dan complexity. Nah, untuk tipe kernelnya sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada linear, Gaussian, atau RBF, radial basis function, dan yang terakhir ada polinomial. Dengan menggunakan pemrograman Python, diperoleh bahwa ketika menggunakan kernel linear, hasil akurasi menunjukkan 0,65 atau 65%. Ketika menggunakan radial basis function, diperoleh hasil 0,58 atau 58%. Dan ketika menggunakan polinomial, diperoleh hasil 0,55 atau 55%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa akurasi terbaik diperoleh oleh mode kernel linear. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode SVM ini sudah cukup baik untuk mengklasifikasikan data menjadi alkoholik dan non-alkoholik. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.